Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami akan kembali membahas seorang putri dari kerajaan Inggris. Seorang putri yang juga menyandang gelar Princess Royal. Dirinya adalah Putri Charlotte yang merupakan putri sulung dari Raja George III yang dikenal gila. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Grand Duchess Maria Nikolavna yang merupakan putri kesayangan Tsar Nicholas I dari Rusia, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Charlotte adalah putri pertama dan anak keempat dari orang tuanya. Dirinya memiliki 3 kakak laki-laki yang bernama George, Frederick, dan William. Putri Charlotte lahir pada tanggal 29 September 1766 di rumah Buckingham, London, dari Raja Inggris yakni Raja George III dan Charlotte dari Mecklenburg-Strelitz. Dia dibaptis pada tanggal 27 Oktober 1766 di Istana St. James oleh Uskup Agung Canterbury, Thomas Secker, dan orang tua baptisnya adalah bibi dari pihak ayahnya yaitu Caroline Matilda dan Louisa serta suami Caroline Matilda yakni Raja Christian VII dari Denmark, Adipati Portland, Lord Chamberlain, dan janda Kontes dari Effingham mewakili Raja dan Ratu Denmark. Charlotte secara resmi ditetapkan sebagai putri kerajaan pada tanggal 22 Juni 1789. Setelah melahirkan 3 anak laki-laki berturut-turut, orang tuanya sangat senang memiliki seorang anak perempuan di kamar bayi mereka. Seperti semua saudara kandungnya, Charlotte dinokulasi tepatnya pada bulan Desember 1768 bersama dengan saudara laki-lakinya Pangeran William. Setahun kemudian, Charlotte memiliki saudara laki-laki yang bernama Edward. Adiknya tersebut lahir pada tahun 1767 dan setahun kemudian dirinya kembali memiliki seorang adik perempuan yang bernama Augusta pada tahun 1768. Nantinya Augusta akan menjadi teman terdekatnya semasa kecil. Sebagai putri tertua raja, Charlotte dianggap ditakdirkan untuk pernikahan penting di benua itu dan pendidikannya dianggap paling penting. Dimulai saat dia baru berusia 18 bulan. Karena bahasa Prancis adalah bahasa resmi di setiap istana Eropa, sang putri kecil itu diberikan seorang wanita Prancis untuk menjadi gurunya. Dia diajarkan untuk melafalkan syair dan cerita kecil, dan sebagai hasilnya, ia memiliki kemampuan yang hampir luar biasa untuk mengingat detail selama sisa hidupnya. Ketika dia hampir berusia 3 tahun, dia mengambil bagian dalam tablo pertamanya dengan berpakaian seperti Columbine, di mana dia berdansa dengan saudara laki-lakinya yang berusia 7 tahun yang bernama George, Pangeran Wales. Dia bukan anak yang terlalu suka musik dan kemudian membenci tampilan anak-anak seperti itu. Sang putri menyatakan bahwa orang tuanya membuat anak-anaknya menjadi sia-sia dan angkuh. Tapi hal tersebut tidak menghentikan orang tuanya untuk terus memamerkannya. Pada akhir tahun 1769, dia dan George yakni Pangeran Wales sekali lagi dipamerkan. Kali ini untuk umum di ruang gambar kecil di Istana St. James. Setelah itu Pangeran Wales memberitahu Lady Mary Cook bahwa seluruh acara ini telah membuat Charlotte sangat lelah. Dengan bijak, Raja dan Ratu pun memutuskan untuk tidak pernah mengulangi pengalaman tersebut. Meskipun dia adalah putri tertua, Charlotte selalu dibandingkan dengan saudara perempuannya yang bernama Augusta Sophia yang hanya 2 tahun lebih muda darinya. Ketika Augusta berumur 1 bulan, Lady Mary Cook memanggilnya bayi tercantik yang pernah saya lihat, sementara Charlotte dinilai sangat biasa. 3 tahun kemudian, Charlotte dikenal sebagai anak yang paling masuk akal
dan menyenangkan yang pernah saya lihat, tetapi menurut saya jauh dari kata cantik. Sementara Augusta masih terlihat lebih cantik. Meskipun Charlotte tidak pernah secantik adik perempuannya, dia tidak memiliki kelemahan utama Augusta, yakni rasa malu. Charlotte juga menderita gagap sehingga pelayannya, Mary Decrease, mencoba membantu dia mengatur bicaranya. Pada tahun 1770, rumpunan putri-putri kerajaan ini bertambah menjadi 3 dengan lahirnya Putri Elizabeth sebagai anak ketujuh dan putri ketiga. Untuk saat ini, keluarga mereka tetap relatif kecil karena total ada 15 anak dalam kerajaannya. Dan Charlotte beruntung memiliki orang tua yang lebih suka menghabiskan waktu dengan banyak anak mereka serta menganggap serius pendidikannya. Namun, mengingat banyaknya anak yang diproduksi orang tuanya dan masalah yang melanda pemerintahan George III, masa kanak-kanak Charlotte tidak seutuhnya seperti yang direncanakan orang tuanya. Seperti saudara kandungnya, Charlotte dididik oleh tutor dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di rumah Buckingham, Istana Kew, dan Kastil Windsor. George III terkenal enggan menikahkan putri-putrinya karena kenakalan pernikahan saudara-saudaranya. Meskipun perasaan itu muncul dipelopori oleh George, perasaan itu juga didukung oleh istrinya, Charlotte dari Mecklenburg-Strelitz. Terutama setelah George mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Dari 6 putri pasangan itu, hanya 3 yang menikah, tetapi dari ketiganya, hanya 1 yang menikah sebelum usia paruh baya. Putri itu adalah yang tertua, yakni Charlotte, sang putri kerajaan. Dilarang bersosialisasi dengan laki-laki, saudara laki-laki mereka adalah satu-satunya sosok maskulin dalam hidup mereka dan diidolakan oleh saudara perempuan mereka. Mengingat putra-putra George III umumnya bersikap buruk, hal ini berdampak baik sekaligus buruk bagi putri-putrinya. Di satu sisi, harapan mereka rendah, di sisi lain mereka cenderung tidak bahagia. Pada pertengahan 1780-an, Istana Denmark mengusulkan pernikahan antara Charlotte dan putra mahkota Frederick. Namun mengingat bagaimana bibi Charlotte, yakni Caroline Matilda, hidup di negara itu, tidak mengherankan jika George III menolak gagasan tersebut dengan marah. Usulan lain dari Swedia juga ditolak. Charlotte dinobatkan sebagai putri kerajaan pada tahun 1789 ketika ia berusia 23 tahun. Bosan dengan keterasingannya, siap untuk mulai kehidupan keluarganya sendiri dan menyadari betul bahwa sudah saatnya ia menikah, ia meminta bantuan kakak-kakaknya untuk membujuk orang tua mereka. Pada tahun 1791, ia memberitahu Pangeran Wales bahwa ia ingin menikahi Francis, Adipati Bedford. Tetapi kakaknya mengatakan hal itu mustahil karena raja tidak akan pernah setuju. Namun, pada tahun 1795 karena kasihan pada adiknya tersebut, George yang merupakan Pangeran Wales mendesak paman dari pihak ibu mereka, yakni Adipati Mecklenburg-Strelitz, untuk menjodohkan Charlotte dan Adipati Oldenburg. Namun upaya itu sia-sia. Dan pada akhirnya, pada tanggal 18 Mei 1797, putri kerajaan menikah di kapel kerajaan Istana St. James London dengan Frederick, yakni pangeran pewaris dari Württemberg, putra tertua dan pewaris tahta Frederick II Eugenie, Adipati Württemberg, dan istrinya Margravin Sophia Dorothea dari Brandenburg-Schwerin. Frederick muda menggantikan ayahnya sebagai Adipati Württemberg yang berkuasa pada tanggal 22 Desember 1797. Adipati Frederick II memiliki 2 putra dan 2 putri melalui pernikahan pertamanya dengan mendiang putri Augusta. Dalam pernikahannya nantinya Charlotte melahirkan seorang putri yang lahir mati. Persalinan itu membuatnya sangat sakit sehingga para dokter mengkhawatirkan nyawanya. Tetapi setelah masa pemulihan yang panjang, akhirnya ia pulih. Namun dampak dari proses persalinan yang mengerikan tersebut pada akhirnya harus dibayar dengan tidak akan ada kehamilan lagi di tahun-tahun ke depannya. Kehidupan pernikahannya cukup menyenangkan dan jauh dari kontroversi. Keduanya hidup damai hingga di penghujung tahun 1916, sebuah tragedi terjadi pada kehidupan keduanya.
Suaminya pada akhirnya meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Oktober 1816 di Stuttgart pada usia 61 tahun setelah mengalami obesitas parah. Janda Ratu Württemberg terus tinggal di istana Ludwigsburg dekat Stuttgart dan menerima kunjungan dari adik-adiknya yakni Adipati Kent, Adipati Sussex, Adipati Cambridge, Landgraf dari Hesse-Domburg dan Putri Augusta Sophia. Dia juga merupakan seorang ibu baptis melalui kuasa pada pembaptisan keponakannya, yakni Putri Victoria dari Kent, calon Ratu Victoria pada tahun 1819. Pada tahun 1827, Charlotte akan kembali ke Inggris untuk pertama kalinya sejak pernikahannya pada tahun 1797. Saat itu, ia berusia 60 tahun dan sangat berat serta ingin menjalani operasi penyakit basal di Inggris. Penggerak uap baru saja diperkenalkan di Rhin dan memastikan bahwa perjalanan pulangnya akan nyaman. Pada tanggal 31 Mei, dia menaiki kapal uap baru bernama Friedrich Wilhelm. Setelah menuruni sungai Rhin, kapal uap tiba di Bad Scheldt Barat. Karena berat badannya yang cukup obesitas, Charlotte harus diangkat ke Royal Sovereign di atas kursi yang diangkat. Karena cuaca buruk, Royal Sovereign kemudian harus meninggalkan Bath dan berlabuh di dekat Vlissingen. Pada tanggal 5 Juni, Charlotte berada di Greenwich. Di London, Charlotte tinggal di istana St. James. Di sini, dia telah melakukan banyak kunjungan dari keluarganya. Dan sebagai seorang bangsawan, dia juga diperkenalkan kepada pihak berwenang. Raja melakukan kunjungan perpisahan terakhir dari Kastil Windsor pada tanggal 6 Oktober. Pada hari Selasa tanggal 9 Oktober, Charlotte meninggalkan Inggris dengan kapal Royal Sovereign. Tetapi badai memaksanya kembali ke Harwich. Pada tanggal 14, Royal Sovereign berlabuh di depan Coudert di Hollands Deep. Setelah bermalam di kapal, Charlotte naik kapal uap Stanningen. Pada tanggal 19 Oktober, dia tiba di Frankfurt, di mana dia bertemu dengan Raja dan Ratu Württemberg dan Adipati Cambridge. Pada tanggal 24 Oktober, ia kembali ke istana Ludwigsburg. Charlotte meninggal di istana Ludwigsburg pada tanggal 6 Oktober 1828 dan dimakamkan di tempat pemakaman kerajaan. Baiklah, itu ada cerita dari Putri Charlotte yang merupakan putri kerajaan Inggris yang menjadi Ratu Württemberg. Semoga cerita kami selalu dapat memberikan hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.